Pemasaran hasil pertanian terdiri atas dua kata kunci. Yang pertama adalah pertanian, yaitu upaya memproduksi barang melalui proses budidaya tanaman ataupun ternak. Yang kedua adalah pemasaran, yang secara sederhana diartikan sebagai proses transaksi atau pertukaran ataupun jual beli. Pemasaran adalah kinerja seluruh kegiatan bisnis yang terlibat dalam aliran produk pangan dari lahan produksi pertanian sampai berada di tangan konsumen. Aktivitas bisnis tersebut dapat berupa pedagang, pengumpul, pengolah, pedagang besar, pedagang eceran, dan sebagainya. Pemasaran hasil pertanian dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif makro. Pemasaran dipandang sebagai sebuah sistem. Melihat bagaimana sistem pangan diorganisasikan, kinerja pemasaran dari segi ekonomi dan sosial, serta perubahan sistem pemasaran hasil pertanian dari waktu ke waktu. Ini merupakan sudut pandang yang biasa diambil oleh ahli ekonomi dan pembuat kebijakan. Yang kedua adalah perspektif mikro, melihat pemasaran dari sudut pandang bisnis, terkait individu sebagai pembuat keputusan di sektor pangan. Kedua sudut pandang ini akan kita bahas dalam mata kuliah pemasaran hasil pertanian. Dalam beberapa dekade terakhir, pemasaran hasil pertanian berkembang pesat. Pertumbuhan ekonomi dan populasi, khususnya di wilayah perkotaan, mendorong pertumbuhan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dan industri. Sistem pemasaran menjembatani antara produk pertanian dan konsumsi akhir, mendorong tumbuhnya pelaku agribisnis yang menjalankan berbagai fungsi pemasaran, membuka peluang kerja bagi lebih banyak orang. Perkembangan teknologi digital saat ini menjadikan pemasaran hasil pertanian lebih luas, mendorong tumbuhnya sektor agribisnis yang tidak pernah ada sebelumnya. Berdasarkan data dari Sensus Pertanian tahun 2018, terdapat lebih dari 62 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Adanya pemasaran hasil pertanian berpotensi penting dalam usaha menjamin dan maksimalkan pendapatan wilayah, sehingga dipandang mampu menurunkan angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Ada 4 subsistem pemasaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah subsistem produksi, kemudian ada subsistem distribusi, kemudian ada konsumsi, dan kemudian ada regulasi. Dalam subsistem itu, para pelaku inti pemasaran hasil pertanian memiliki konflik kepentingan. Misalnya, dari sisi produksi, petani ingin menjual dengan harga yang maksimal dengan jumlah yang tidak terbatas. Di sisi lain, dari segi distribusi, termasuk di dalamnya adalah pedagang dan pengolah, ingin membeli produk dengan harga yang rendah dengan kualitas yang tinggi. Demikian pula di sisi konsumen. Mereka ingin membeli harga produk dengan harga yang terendah, tapi dengan kualitas yang tinggi. Adapun regulasi, ini adalah dilaksanakan oleh pemerintah yang mengatur jalannya sistem pemasaran sehingga masing-masing pihak diuntungkan dalam kegiatan pemasaran dan bisa mendatangkan kesejahteraan sosial secara umum. Pemasaran disebut sebagai kegiatan produktif karena proses pemasaran menjadikan barang dan jasa memiliki manfaat atau nilai kegunaan. Melalui proses pemasaran, produk hasil pertanian mengalami transformasi dan mendapatkan penambahan nilai guna sehingga kemudian konsumen mendapatkan produk dengan kualitas yang baik. Ada beberapa jenis kegunaan yang menunjukkan bahwa pemasaran tersebut adalah merupakan kegiatan produktif. Yang pertama, pada umumnya produk hasil pertanian itu merupakan bahan mentah, berbeda dari segi bentuk dan ukuran, kemudian mudah rusak. Dalam sistem pemasaran, sifat ini kemudian dirubah dengan cara melakukan sortasi, ada grading, kemudian ada pengolahan, penyimpanan lainnya, sehingga kemudian terjadi kegunaan bentuk. Sebagian besar makanan yang dikonsumsi oleh kita saat ini bukan merupakan bentuk asal dari produk pertanian. Yang kedua, produk pertanian berada di pedesaan, sedangkan sebagian besar konsumen berada di perkotaan. Sehingga fungsi pemasaran transportasi kemudian masuk ke dalamnya, mengantarkan produk pertanian yang berada di pedesaan, sehingga dia bisa sampai ke perkotaan, sehingga terjadi apa yang disebut dengan kegunaan tempat. Kemudian, sebagian besar produk pertanian itu bersifat musiman, sehingga dengan fungsi pemasaran yang berupa penyimpanan dan pengolahan atau pengawetan, memungkinkan produk pertanian tersebut dimanfaatkan sepanjang waktu. Ini disebut dengan kegunaan waktu. Dan yang terakhir adalah kepemilikan produk pertanian oleh produsen tidak berarti banyak karena produsen tentu saja ingin menjual produknya dan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya konsumen pun dia memiliki uang tetapi dia tidak mungkin mendapatkan produk pertanian jika tidak ada produk pertanian yang berada di pasar.
Oleh karena itu, ada fungsi perdagangan yang kemudian merubah bentuk guna dari barang dari segi kepemilikan, dari produsen ke konsumen. Jadi adanya proses jual beli atau perdagangan itu memungkinkan terjadinya kegunaan milik yang tadinya misalnya milik produsen atau petani, sehingga kemudian berubah menjadi milik konsumen. Dengan demikian, produk pertanian tersebut bisa lebih bermanfaat. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan melanjutkan materi berikutnya mengenai pendekatan di dalam studi mengenai pemasaran hasil pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.